Selamat pagi. Nah, ini Jess, komennya keren Jess, komennya bagus nih. Kamu pasti butuh dengerin komen pengulasan ini. Dengar sampai habis ya, karena kamu pasti ngalami. Apa itu? Nih, ku kepikiran Pak Jess, Didik Bejo. Ku kepikiran pipisku berbusa Pak Jess. Nah, siapa yang pipisnya berbusa? Ya, saya jelasin nanti sebentar. Tapi badan gak ngerasain apa-apa. Apa karena makan full protein ya Pak Jess? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul bahkan tersimpan di dalam benak setiap orang. Nomor satu, setiap orang pasti pipisnya berbusa. Itu harus kamu sadari dulu. Ya, harus kamu sadari. Kenapa? Karena busa itu kan, ya namanya kamu menuangkan air dari atas, kamu gerojok begitu, yang di bawah pasti mengeluarkan busa, tapi cepat hilang. Kan seperti itu. Jadi pertemuan antara udara itu kan pasti ada busanya itu. Nggak mungkin tidak. Sabun juga berbusa kan. Gini loh Jess, ya. Di dalam tubuh itu kan ada sistem ya. Sistem di mana kamu harus menghargai, menghormati sistem dalam tubuhmu. Nah, sistem-sistem itu apalagi yang namanya urin, air kencing, itu kan sistem akhir dari pengolahan nutrisi di dalam tubuh yang kemudian limbahnya disaring di ginjal. Di sana ada yang namanya purin, di sana ada yang namanya asam urat, di sana ada yang namanya trigliserid, di sana ada yang namanya kreatin, di sana ada yang namanya urea, di sana ada yang namanya amonia gitu. Itu semuanya lengkap di sana, itu pembuangan semua itu, ya. Limbah namanya, limbah yang keluar dari tubuhmu yang harus dibuang. Tapi pembuangannya itu membutuhkan pengolahan yang sebegitu rupa sehingga ketika dibuang itu hanya kamu yang tahu. Feses itu dibuang melalui jaringan saluran dari esofagus. Ya, kamu makan, kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, ini udah mulai kena itu. Di lidah saja kamu udah mulai kena tuh ya. Di lidah. Kemudian ada enzimnya, kemudian masuk ke kerongkongan dan kemudian hancur di lambung, masuk ke usus halus, pencernaan berjalan, masuk ke usus besar, sisanya limbahnya dibuang melalui feses. Demikian juga penyerapan yang dilakukan oleh sel-sel darah dari usus halus, usus besar, dan kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, itu masih disaring lagi kan, diolah lagi kan. Lever itu mengolah, ya, diolah oleh internisme. Contoh, kayak semua yang berhubungan dengan asam amino, semua yang berhubungan dengan protein diolah oleh liver. Dan kemudian karbohidrat fruktosa diolah oleh liver dan kemudian menghasilkan kolesterol. Dibawa LDL menuju ke otak ambil 20-30%, terus mengalir ke seluruh tubuh. Nah, HDL-nya ngambil yang sisa-sisanya. Sisa-sisanya dibawa ke liver lagi. Nah, sisa-sisanya itu menggumpal karena gulanya tadi. Makananmu kebanyakan gula, bukan karena kolesterolnya. Kolesterol itu adalah makanan dari sel tubuhmu. Nah, liver mengeluarkan trigliserid. Trigliserid itu disingkirkan nanti. Nah, orang seringkali ngecek trigliseridnya. Orang seringkali ngecek asam uratnya. Nah, dia gangguin tuh, dia obatin. Nah, itu yang membuat kamu bermasalah dengan sel-sel tubuhmu di situ gitu. Nah, ketika bermuara ke ginjal, maka kamu kalau lihat ginjal kan ada dari katup ini pindah ke katup ini, ada beberapa ruangan itu, 8 kalau tidak salah ya. Dari sini keluar masuk sini, keluar masuk sini, keluar masuk sini, keluar masuk sini, keluar kembali dibawa ke liver lagi, dan kemudian sisanya termasuk urea, amonia dan semuanya itu dibuang melalui urin. Nah, urin itu bisa berwarna. Kalau warnanya pekat, ya bisa jadi kamu kekurangan air. Kan seringkali di toilet ditulisin tuh jenis-jenis warna urin. Kalau bening minumnya cukup, kalau kuning begini, kalau kuning begini, kalau gelap itu berarti kamu kekurangan minum. Bukan berarti kamu minumnya teh dan kemudian keluarnya airnya kayak teh. Enggak gitu, enggak gitu. Itu pembodohan yang lucu banget. Ya, warna itu akan mempengaruhi betul, tapi permasalahannya kalau kamu makannya cuman
kekurangan air. Air itu kan yang disebut H2O ya. Itu sebabnya ketika kamu ngeracik-racikan macin ini udah habis saya ya. Racikan macin, kamu minum dari sini saja udah cukup 1 harian. Habis seduh, habis seduh, habis seduh, habis seduh, habis seduh, sampai bening enggak apa-apa. Ya, yang pertama pekat, ya kuningnya warna teh pekat. Yang kedua agak memudar, yang ketiga agak memudar, yang keempat memudar, kelima memudar, keenam memudar, enggak apa-apa. 8 gelas per hari minumanmu itu. 8 gelas per hari itu dipakai untuk, ya mobil aja butuh air untuk pendingin. Ya bagaimana kamu? Manusia 80%-nya itu air. Ya kamu butuh air banyak banget. Gitu. Orang yang kayak saya berat badan 80 kilo itu airnya butuh 3 sampai 3,5 liter. Itu. Ya. Nah, ketika ketika kamu makan banyak protein kayak saya, pasti kencingnya berbusa. Karena apa? Karena penyaringan ginjal ketat. Tetapi kalau kamu makan banyak protein tetapi memangkas gulanya, nah ini yang sehat gitu. Karena kamu tidak akan bermasalah dengan masalah-masalah internismu, tapi semakin sehat. Pernah enggak kamu ngalami kencing tidak ada busa sama sekali? Nah itu saya alami. Setiap pagi bangun tidur, kencing saya tidak ada busa sama sekali. Bersih. Warna masih ada warna tetap, tapi tidak ada busa. Begitu air kencing kena sama air di toilet, tidak ada busa sama sekali. Nah saya pernah ngobrol tuh dengan beberapa dokter, nggak mungkin. Begitu mereka melihat, iya ya, itu yang mereka buat. Berbusa pasti. Karena apa? Karena perjumpaan air kencingmu itu kan panas kan, ya. Air kencingmu itu kan panas kan, keluar dari kandung kemih menuju ke air itu kan panas. Percampurannya itu kan pasti munduk gitu. Gitu. Tetapi ada waktunya ketika kamu bangun tidur jam 4, jam 5 kamu bangun tidur, kamu kencing, itu enggak ada busa. Nah, saya seperti itu. Makanya di KTR masa sih begitu ngelihat langsung iya bener ya gitu. Ya, jadi jangan takut karena masalah busa. Tapi orang sakit ginjal juga kencingnya berbusa masalahnya. Ya, itu makanya serba salah. Tapi kalau saya bilang, karena ini termasuk ketakutan, si bapak ini kan ketakutan ini ya, ketakutan. Intinya begini Pak, kalau kamu mengasupkan nutrisi tubuh cukup ke tubuhmu, kamu tidak usah khawatir. Apa itu artinya nutrisi tubuh itu cukup? Air yang masuk di dalam tubuhmu cukup. Kemudian makanan yang masuk di dalam tubuhmu proteinnya lebih banyak daripada gulanya. Kemudian olahraga yang cukup, jalan kaki kah, treadmill kah, nge-gym kah. Kalau saya kan nge-gym. Nge-gym itu lebih bagus daripada yang lain. Kenapa? Karena nge-gym bukan hanya kardio. Nge-gym itu termasuk ototnya diolah, ototnya dibangun masanya. Nah, masa otot yang terbangun dia makan banyak gula sehingga kamu aman di dalam tubuh. Ya, terus kemudian, nah ini dia asupanmu melek cangkem. Nah sekarang harus dikurangi. Ya jangan buka mata, buka mulut, makan apa aja. Makan apa aja boleh, tapi apakah itu berguna atau tidak? Kalau saya sekarang ini kondisi saya, otak saya sinkron dengan mulut saya seperti itu. Makan apa saja, ya, tapi harus dipikirkan itu berguna apa tidak. Karena itu berhubungan dengan sistem ekskresi dalam tubuh, metabolik dalam tubuh, dan peregenerasian sel dalam tubuh. Sehingga kamu tetap sehat. Sayang kan punya duit tapi makannya ngawur, sayang kan. Gitu. Boleh makan tongseng? Boleh dong. Tapi tongseng makan pakai nasi, resiko. Ditambah lagi ada kerupuknya, resiko double. Gitu. Boleh makan tongseng? Boleh dong. Tapi tongseng dimakan pakai nasi, pakai bakwan. Nah itu resiko double. Gitu. Ya itu lebih baik harus dihindari. Contoh, saya kalau pulang ke Kudus makan nasi tahu. Di warung nasi tahu itu ada jajanan macam-macam. Nah saya milihnya apa? Nasi tahunya, nasinya di skip, saya ngambil satu gorengan bakwan. Itu caranya. Paham ya, ngerti ya? Demikian juga makan yang lain seperti itu. Kamu harus wanti-wanti itu. Karena apa? Karena
resikonya di tubuhmu yang menerima, bukan mulutmu.